Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita mau sama-sama untuk kita masuk di dalam ibadah sekolah minggu KA Gubdi Pluit. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik. Kami menyembah Tuhan, kami naikkan syukur, kami puji, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa membuka ibadah sekolah minggu pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami siap untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi adik-adik di rumah, shalom. Selamat pagi untuk adik-adik
adik-adik yang baru bergabung bersama kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita masih bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Allah kita sebab Tuhan Yesus layak untuk terima pujian dan sembah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ya buat Tuhan Allah kita. Hatiku penuh nyanyian. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Mari adik-adik di rumah, kita sama-sama puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay! Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan di sorga disenangkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak rindu untuk setiap kita, untuk kita senantiasa memuji dan suka untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jesus love me, this I know, from the Bible tell me so. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Jesus love me, this I know, from the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me.
loves me. This I know from the Bible tells me so. Lead us once to Him belong. They are weak, but He is strong. Sama-sama yuk katakan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kakak percaya semuanya diberkati sepanjang minggu ini. Dan sekarang kita mau siapkan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami diberkati melalui puji-pujian dan biar nama Tuhan disenangkan, ditinggikan. Pada saat ini Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, berbicara Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengar dan ajar kami untuk percaya melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini siapa yang bersuka cita? Kakak percaya semuanya bersuka cita ya, sebab Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik yang terkasih, nah kakak mau ingatkan sedikit firman Tuhan minggu kemarin. Adik-adik kalau ikut sekolah minggu, adik-adik pasti masih ingat cerita tentang minggu kemarin, yaitu tentang Yusuf. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh papanya, karena Yusuf ini lahir di masa tua papanya. Dan kemudian saudara-saudara Yusuf yang lain sangat tidak suka kepada Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih, kemudian pada saat itu Yusuf bermimpi 2 kali. Nah, mimpinya ini seolah-olah bahwa saudara-saudaranya dan orang tuanya harus menyembah kepada Yusuf, harus tunduk kepada Yusuf. Sehingga saudara-saudara Yusuf semakin tidak suka kepada Yusuf karena mimpinya itu. Nah, saudara-saudaranya ini, abang-abangnya ini tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau lanjutkan cerita Yusuf, yaitu bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai perjalanan Yusuf yang tidak mudah. Nah, bagaimana kelanjutannya adik-adik? Adik-adik yang punya Alkitab boleh buka di dalam Kejadian pasal yang 37. Nah, kali ini ada di dalam 2 pasal ya. Adik-adik bisa baca nanti setelah selesai ibadah ya. Ayatnya lumayan panjang. Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai yang ke-28. Kemudian dilanjutkan lagi Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang ke-23. Nah, adik-adik, karena lumayan panjang, kakak akan menyampaikan ringkasan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, ketika Yusuf yang sangat dikasihi oleh papanya ini bermimpi, dan mimpinya membuat abang-abangnya ini marah. Kemudian mereka memikirkan cara bagaimana untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka tidak suka sekali sama Yusuf. Nah, adik-adik, ada satu kesempatan di pasal yang 37 ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, adik-adik, pada saat itu Yusuf bertemu dengan
abang-abangnya ini, saudara-saudaranya ini. Tapi Yusuf tidak tahu kalau saudara-saudara ini mempunyai satu rencana yang jahat, yaitu untuk menyingkirkan Yusuf. Ketika Yusuf baru sampai bertemu dengan saudara-saudaranya, jubah yang dikasih oleh Papa Yusuf ini langsung dilepas sama abang-abangnya. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf diangkat dan dibuang ke dalam sumur. Untungnya sumurnya kosong, tetapi namanya dibuang ke dalam sumur itu, adik-adik, menakutkan. Sebab dalam gelap. Nah, Yusuf tidak bisa keluar dari sumur. Kemudian apa yang terjadi adik-adik sama Yusuf? Setelah saudara-saudaranya membuangnya ke dalam Yusuf, rencana mereka sebenarnya ingin membunuh Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf tidak dibunuh. Tiba-tiba ada rombongan Ismail lewat di hadapan saudara-saudaranya yang sedang duduk. Kemudian salah satu saudaranya berkata, "Bagaimana kalau Yusuf kita jual saja? Kita tidak usah bunuh Yusuf, tidak usah apa-apakan Yusuf. Sebab Yusuf itu juga saudara kita. Lebih baik kita jual Yusuf aja. Kita dapat uang, tetapi kita tidak bunuh Yusuf. Jangan apa-apakan Yusuf, cukup dijual aja." Nah, saudara-saudara yang lain setuju dengan perkataan Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu abangnya Yusuf. Nah, adik-adik, kemudian Yusuf yang tadi di dalam sumur itu diangkat, dikeluarkan sama saudara-saudaranya lagi. Kemudian apa yang terjadi? Sesuai dengan perkataan Yehuda, Yusuf kemudian dijual kepada orang Ismail. Nah, mereka hendak ke Mesir. Yusuf dijual 20 shikal. Nah, adik-adik pada saat itu uangnya berjumlah 20 shikal. Kemudian Tuhan masih menyertai Yusuf, adik-adik? Masih. Yusuf disertai Tuhan. Dari yang harusnya Yusuf dibunuh, tetapi tidak jadi dibunuh. Kemudian Yusuf hanya dijual kepada orang Ismail. Nah, kemudian bukan sampai di situ saja, adik-adik. Saudara-saudaranya ini setelah menjual Yusuf, mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian jubah Yusuf yang tadi ditanggalkan dicemplungkan ke dalam darah kambing, sehingga mereka ingin membawa bukti kepada papanya bahwa Yusuf ini sudah tidak ada. Nah, adik-adik, mereka berbohong kepada papanya, sedangkan Yusuf ini masih hidup. Nah, papanya Yusuf ini menjadi sangat sedih. Nah, setelah itu Yusuf dijual kepada orang Mesir. Nah, adik-adik, sampai di Mesir pun Tuhan masih menyertai Yusuf. Ketika Yusuf dijual kepada salah satu orang Mesir namanya Potifar, ia adalah kepala pengawal kerajaan. Nah, adik-adik, Yusuf ini bekerja di tempat Potifar. Ketika dia bekerja di tempat Potifar, Yusuf ini adalah orang yang sangat baik dalam pekerjaannya. Kelakuannya bagus, orangnya baik, sehingga bosnya ini atau tuannya ini suka kepada Yusuf, sehingga dia mempercayakan semua di tempatnya, di rumahnya itu pekerjaannya kepada Yusuf. Yusuf yang menjadi kepala pada saat itu. Nah, adik-adik, di ayat yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, adik-adik, ketika Potifar ini mempercayakan seluruhnya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan memberkati rumah Potifar karena siapa? Karena Yusuf ada di
situ. Nah, karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik, semua yang dikerjakan Yusuf berhasil karena ada Tuhan yang menyertai. Bukan sampai di situ aja, adik-adik. Nah, setelah semuanya Yusuf yang kelola, Yusuf yang dipercayakan menjadi orang kepercayaan tuannya, ada masalah datang, adik-adik, yaitu istri Potifar. Istri Potifar ini memperhatikan Yusuf bahwa Yusuf ini adalah orangnya baik, orangnya cakep, orangnya ganteng, orangnya hebat. Kemudian istrinya Potifar ini mengajak Yusuf melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita boleh berbuat jahat gak? Tidak, boleh. Nah, apalagi Yusuf ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, anak yang sangat baik. Yusuf tidak mau melakukan kejahatan, sehingga dia menolak apa yang istri Potifar minta. Nah, kemudian istri Potifar ini tidak suka kepada Yusuf karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh istrinya ini. Kemudian istrinya ini memfitnah Yusuf. Dia fitnah Yusuf melakukan sesuatu yang jahat. Kemudian dia minta kepada suaminya, penjarakan Yusuf. Dia sudah berbuat jahat. Kemudian karena suaminya ini percaya kepada istrinya, Yusuf dipenjara. Aduh, adik-adik, pada saat itu mungkin hatinya Yusuf sudah sangat sedih. Bagaimana tidak sedih, adik-adik? Saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur. Untungnya Yusuf tidak dibunuh. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail dan menjadi budak, ya. Menjadi budak. Nah, atau saat ini adik-adik tahunya menjadi pembantu di rumah tuannya, yaitu Potifar. Kemudian karena kerjanya bagus, tuannya ini mengangkat dia menjadi kepala. Nah, adik-adik, setelah menjadi kepala, banyak orang yang senang dengan Yusuf. Datang lagi masalah. Istrinya memfitnah Yusuf. Yusuf pasti sedih, ya. Aku tidak melakukan yang jahat, aku sudah melakukan yang baik, tetapi aku difitnah. Tuhan, Engkau menyertai aku enggak? Tuhan masih menyertai aku enggak? Pas Yusuf mungkin bertanya seperti itu kepada Tuhan, ya. Tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan tetap masih menyertai Yusuf, bahkan di dalam penjara sekalipun. Penjara yang sangat tidak bagus di dalamnya, ya adik-adik. Isinya penjara adalah orang-orang jahat. Sedangkan Yusuf ini adalah orang yang baik, orang yang benar. Tetapi bahkan di dalam penjara sekalipun, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Apa ya yang Tuhan lakukan ke Yusuf? Nah, karena Yusuf ini anaknya baik, sikapnya sangat manis, sehingga kepala penjara ini suka dengan Yusuf, suka dengan perbuatannya Yusuf yang sangat baik. Nah, adik-adik, sehingga dalam penjara sekalipun Yusuf ini menjadi orang kepercayaan, dan kita lihat bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Bahkan dimanapun Yusuf berada, Tuhan menyertai beliau. Sehingga dalam segala kesulitan, Tuhan melepaskan Yusuf. Tuhan menolong Yusuf. Sebab Tuhan ada untuk Yusuf. Nah, adik-adik, kita mau percaya hari ini bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang menyertai kakak dan adik-adik semua. Adik-adik harus percaya bahwa dalam kesulitan apapun, Tuhan ada menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Sebab ingat, Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang menyertai kita. Bahkan dalam setiap hari kita berjalan, kemanapun kita melangkah, ada kasih Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita semua. Nah, adik-adik, buktinya apa kalau Tuhan menyertai kita? Tuhan memberikan orang tua kepada kita, teman-teman kepada kita, saudara-saudara kita. Bahkan dalam kesulitan apapun, ada orang siap yang membantu
karena Tuhan menyertai kita. Jadi ingat, kita tidak perlu takut dalam kesulitan apapun. Percaya kepada Tuhan. Kita tinggal percaya aja ya. Kita tinggal datang kepada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita sehingga kita tidak boleh takut. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dan kakak mau ajak adik-adik baca satu ayat firman Tuhan, ayat hafalan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sekali lagi, Mazmur pasal 46 ayat ke-8a. Tuhan semesta alam menyertai kita. Nah, adik-adik, kita mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau memelihara kami, memberkati kami melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertai kehidupan kami sehari-hari sehingga kami tidak perlu takut sebab Engkau ada untuk kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan dan anak-anak boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan kakak berdoa sepanjang minggu ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan. Kamu bisa memberikan persembahanmu melalui transfer ke nomor rekening gereja lewat barcode QRIS yang tertera pada layar. Kamu juga bisa minta tolong mama dan papa kamu untuk menolong memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Sekali lagi ya, kita sama-sama beri buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik yang ada di rumah. Kiranya berkat Tuhan memberkati menyertai kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Mengundang kembali adik-adik yang ada di rumah untuk kita beribadah berbakti kepada Tuhan minggu depan di waktu yang sama pukul 9 pagi. Mari ajak teman-teman, kakak dan adik, mama dan papa kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah sekolah minggu Kak Agung di Pluit dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati.
syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami KA Gubdi Pluit. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini, memberkati Papa dan Mama dengan pekerjaan, dan berkati kami semua di dalam bersekolah, dalam bermain, di dalam kami melakukan banyak hal sepanjang minggu ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, memberkati dengan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan pulihkan dari virus corona dan terus memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik dimanapun berada, bersama dengan Mama dan Papa, sekeluarga diberkati Tuhan. Mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya,